Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farhan Maulidi, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya untuk memenuhi ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf, pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kemudian tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Dalam bahasa Yunani, khuluk ini disamakan dengan kata etios atau etos, artinya adab, kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan etikos kemudian berubah menjadi etika. Kemudian pengertian tasawuf. Secara bahasa, tasawuf berarti sof, kemudian sufi, kemudian sopos dalam bahasa Yunani yang berarti hikmah, kemudian suf, sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, rajin beribadah, hidup sederhana dan rela berkorban untuk kebaikan dan bersikap bijaksana. Kemudian tasawuf menurut istilah. Dari sisi istilah, pengertian tasawuf, manusia yang memiliki keterbatasan berupaya mensucikan diri dan menjauhkan pengaruh kehidupan dunia. Kemudian mereka memusatkan perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ketertarikan antara akhlak dan tasawuf. Ketertarikan akhlak dan tasawuf adalah bagaikan api dengan asapnya yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya mempunyai objek kajian, hati dan jiwa seseorang. Bahkan Imam Al-Ghazali memberikan pengertian tentang bentuk ilmu akhlak mengenai ilmu sifat hati dan ilmu rahasia hubungan keagamaan yang kemudian menjadi pedoman untuk menjadi orang-orang yang baik. Kemudian tujuan akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan menghilangkan segala akhlak dari perbuatan tercela. Manusia yang dapat mengamalkan ilmu tasawuf dengan baik akan selalu memiliki hati yang bersih, suci, dan disinari oleh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Adapun tujuan mempelajari akhlak tasawuf yang sifatnya lebih teknis adalah sebagai berikut, yaitu untuk meningkatkan kemajuan rohani, kemudian untuk menuntun ke arah kebaikan, kemudian untuk menopang kesempurnaan iman, kemudian untuk mempertajam tanggung jawab terhadap sesama dalam kehidupan, kemudian untuk menjaga martabat kemanusiaan. Kemudian manfaat mempelajari akhlak tasawuf. Faedah tasawuf ialah membersihkan hati agar sampai kepada makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makrifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat kebahagiaan yang abadi. Dengan adanya bantuan tasawuf, maka ilmu pengetahuan satu dengan yang lainnya tidak akan bertabrakan, karena ia berada dalam satu jalan dan satu tujuan, juga untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga seseorang merasa berada di hadiratnya. Kemudian faktor-faktor pembentukan akhlak tasawuf. Pembentukan akhlak adalah suatu proses dinamis di dalam diri yang terus-menerus dilakukan terhadap sistem fisik dan mental, sehingga terbentuk pola penyesuaian diri yang unik
atau khas pada setiap orang terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak seseorang yaitu yang pertama dari insting atau naluri. Insting adalah pola perilaku yang tidak dipelajari, mekanisme yang dianggap ada sejak lahir dan juga muncul pada setiap makhluk. Sebagian ahli berpendapat bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu kehendak. Kehendak adalah faktor yang menggerakkan manusia untuk berbuat dengan sungguh-sungguh. Dalam perilaku manusia, hendaklah yang mendorong manusia untuk berusaha dan bekerja. Tanpa kehendak semua ide, keyakinan, kepercayaan, pengetahuan menjadi pasif dan tidak ada arti bagi hidupnya. Dari kehendak manusia akan menentukan akan bertingkah laku baik atau buruk. Kemudian dari faktor keturunan. Faktor keturunan secara langsung tidak sangat memengaruhi bantuan sikap dan tingkah laku seseorang. Sifat-sifat asasi anak merupakan sifat-sifat asasi orang tuanya. Sifat yang diturunkan oleh orang tua bukanlah sifat yang dimiliki yang tumbuh dengan matang karena pengaruh lingkungan, adat dan pendidikan, melainkan dari keturunan. Kemudian yang terakhir, adat karena dari kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah sikap tindakan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan tidak cukup hanya mengulang-ulang saja, tetapi harus disertai kesukaan dan kecenderungan hati terhadapnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada pengucapan kata yang kurang enak didengar atau salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.